Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pendidikan multikultural di SD atau MI. Pendidikan multikultural di SD atau MI ini merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan sikap saling menghormati, memahami, menghargai keberagaman, baik itu budaya, suku, agama, tradisi di Indonesia, dan lain-lain, yang dilaksanakan atau diajarkan di jenjang pendidikan sekolah dasar atau di MI. Nah, pendidikan ini sangat penting karena dimana anak-anak pada tahap usia SD atau MI ini pada tahap pembentukan nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat atau di lingkungan. Selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan multikultural di SD atau MI. Yang pertama yaitu untuk membentuk karakter, dimana pendidikan multikultural ini membentuk karakter siswa yang terbuka, toleransi, dan mampu menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Lalu untuk mencegah konflik dengan memahami dan menghargai banyaknya perbedaan, siswa ini akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain meskipun dari latar belakang yang berbeda, sehingga dapat mengurangi potensi konflik. Lalu menyiapkan untuk masa depan, di mana di era globalisasi ini siswa akan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih banyak dari berbagai belahan dunia. Pendidikan multikultural ini bisa mempersiapkan mereka untuk dapat hidup dalam masyarakat yang lebih plural. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar, di mana pembelajaran yang melibatkan berbagai perspektif budaya dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan juga lebih bermakna bagi siswa di SD atau di MI. Lalu pendidikan multikultural di SD atau MI ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama yaitu untuk membangun kesadaran keberagaman, di mana mengajarkan kepada siswa di SD atau MI ini tentang banyaknya keberagaman dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Lalu untuk meningkatkan sikap toleransi dan menanamkan sikap yang saling menghormati dengan banyaknya perbedaan, dan juga mendorong siswa untuk dapat hidup rukun di tengah banyaknya keberagaman di Indonesia. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar budaya, yang mana mampu membekali siswa SD atau MI ini dengan keterampilan berkomunikasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Lalu dapat membentuk karakter yang demokratis dengan memberikan siswa pembelajaran agar dapat menjadi individu yang dapat terbuka, inklusif, dan juga mampu menghormati hak orang lain. Berdasarkan penjelasan dan juga tujuan-tujuan pendidikan multikultural di SD atau MI tersebut, maka terdapat beberapa strategi dalam mengimplementasikannya. Di antaranya satu yaitu pembelajaran kontekstual, di mana guru ini bisa mengintegrasikan materi pendidikan multikultural dalam pembelajaran PKN, IPS, dan juga seni budaya. Lalu yang kedua ada juga penggunaan media pembelajaran yang multikultural, dengan contohnya menggunakan cerita, lagu, ataupun juga video yang dapat mencerminkan adanya keberagaman budaya di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu kegiatan kolaboratif, di mana kegiatan kolaboratif ini siswa bisa membuat proyek bersama, seperti dalam memperingati Hari Besar Nasional, atau adanya festival budaya dalam memperingati hari-hari tertentu atau event tertentu di sekolah. Lalu selanjutnya yaitu pengenalan tradisi lokal dan nasional, dengan contohnya sekolah bisa mengundang narasumber atau mengadakan kunjungan ke tempat-tempat budaya untuk memperkenalkan tradisi di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu pembelajaran inklusif, dengan memastikan semua siswa ini merasa dihargai tanpa memandang latar belakang, baik itu latar belakang budaya, latar belakang agama, etnis, dan lain-lain.